Sampun. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futuhal arifin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan fikih jual beli atau fikih muamalah dari kitab Bulughul Maram ini. Terakhir hadis nomor 694 ya. Sekarang hadis nomor 695. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an-nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasurru, janganlah mencampur. La tasurru, jangan iki mentasriyah ngunai. Saling kono penjelasan nih. Tasriyah. Jangan mentasriyah. Bila unta. Iya. Berghanam dan kambing. Ini beta aha dan barang siapa yang ibta'a memperjualbelikan. Barang siapa yang membelinya. Ibta'a itu di sini istarah, membeli. Barang siapa yang membelinya. Ba'du sebagian. Ba'du setelahnya. Setelahnya. Fawa, maka dia bi khairi, dengan pilihan. Bi khairin nadhara ini. Ya, dengan nadharain itu dua pilihan gitu. Dia memilih dari dua pilihan gitulah. Dia memiliki dua pilihan, memilih dari dua pilihan. Ba'da, setelah ayyahlubaha, setelah mengambil susunya. Memerah susunya. Saat jika dia mau amsakaha, maka dia mengambilnya, mendapatkan. Menahannya. Iya. Menahannya. Wa in saat, dan jika dia mau raddaha, maka mengembalikannya. Wasa'an, dan satu sa' min tamrin, dari kurma. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim wal Muslim, dan dari Muslim. Fawa, maka dia bil khiyari, dengan pilihan salah satu ayam 3 hari. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain lahu, darinya alaqaha, mentakliknya. Yeah. Al-Bukhari waradda, dan memulihkan ma'aha, bersamanya sa'an, satu sa' min ta'amin, dari makanan pokok. La samra'a, selain samra. Selain samra. Samra itu jenis gandum, tapi gandum kualitas terbaik gitu. Gandum. Al-Bukhari mengatakan, Al-Bukhari wat tamru aktsar, dan kurma lebih banyak. 696 dibaca sekalian karena satu pembahasan. 696 di selanjutnya wa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia mengatakan, man istara, barang siapa yang membeli syatan, kambing, muhaffalatan napa Ustaz? Muhaffalah ya, yang ditasriyah gitulah. Yang ditasriyah. Iya. Fal yarudda, maka hendaknya dia mengembalikannya ma'ha, bersamanya so'an, dengan satu sok. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari, wa zada menambahkan al-Ismaili min tamr, dari tamr. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sekarang kita membaca hadis 695 dan 696. Dua hadis ini kita baca tadi satu karena ini membahas satu masalah fikih muamalah. Wabil khusus dalam masalah jual beli hewan. Ya, yang diistilahkan oleh para fuqaha dengan istilah jual beli musarrah. Ya, musarrah, mim shad ra alif ta bunder. Musarratun. Ya.
Dan kata kerjanya itu tasriyah. Makanya tadi la tasurru itu saya terjemahkan jangan mentasriyah. Lah, tasriyah itu apa sih? Kita bahas dulu ini pembahasannya. Tasriyah. Tasriyah itu apa sih? Tasriyah itu adalah membiarkan hewan untuk tidak diperah. Ya, membiarkan hewan untuk tidak diperah susunya supaya kantong susunya terlihat berisi lebih banyak. Ini tasriyah. Ya. Nah, pengertiannya panjang, makanya tadi ketika la tasurru iki di artekno ngono dawa, makanya jangan mentasriyah gitu aja. Tasriyah engko tak artekno dhewe. Ini namanya tasriyah. Nah, hewan yang ditasriyah namanya musarrah. Hewan yang ditasriyah namanya apa? Musarrah. Ya. Maka salah satu praktek jual beli di zaman jahiliyah itu, pemilik hewan sebelum membawa hewannya ke pasar hewan, dengan sengaja dia biarkan hewan itu, harusnya dipelah setiap hari, tapi dibiarkan secara sengaja, nggak diperah. Tujuannya apa? Supaya terlihat ya doraknya. Dorak itu apa sih ini? Kantong susunya terlihat apa ya? Menggelembung, supaya terlihat lebih mentek gitu lah. Wong Jawa ngarani mentek. Cek ketok akeh susu nih. Ya. Nah, setelah sudah menggelembung seperti itu baru dibawa ke pasar. Terus didol, harganya dinaikkan dengan alasan susunya lebih banyak. Ya, namanya jual beli musarrah, bai'ul musarrah, jual beli hewan yang sudah ditasriyah. Ya, maka kita akan bahas pembahasan tersebut. Ya, di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama hadis 695. Hadisnya sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tasurru, jangan mentasriyah. Tadi sudah kita sampaikan, jangan mentasriyah al ibila, onta, wal ghanama, dan kambing. Nah, itu kan larangan ya. Faman, maka siapa ibta'aha, terlanjur membeli hewan musarrah, dia terlanjur apa? Beri. Ba'du, setelah ditasriyah, maksudnya setelah ditasriyah, fahuwa bi khairin nadharaini, maka dia dengan dua pilihan terbaiknya. Ya, dia memiliki atau dia boleh memilih salah satu dari dua pilihan. Jadi pembeli ya yang sudah terlanjur dalam tanda kutip ketipu punya dua pilihan. Ba'da an yahlubaha, setelah si pembeli tadi memerah susunya. Karena nggak mungkin keruan kewan itu musarrah atau enggak, kecuali kalau susunya sudah diperah. Susunya diperah, lah kok balik gak koyok pas dituku. Nah, iki penggaweane bakule iki. Maka kalau sudah selesai diperah, kemudian ketahuan bahwa hewan ini musarrah, si pembeli punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, wa insya, jika dia mau, jika dia mau, amsakah, dia tahan hewan itu, kembali kepada ghanam wal ibil tadi ya. Balik pada hewan. Jika dia mau, dia tetap pertahankan hewan itu. Maksudnya ya wes gak usah dibalikno. Aku ridho masih diakali ame bagulih ya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, wa insya, jika dia mau, raddaha, dia kembalikan hewan itu, wasa'an min tamrin, dan dia tambahi satu sok kurma. Nah, pertanyaannya, raddaha, dia kembalikan, maksudnya gimana? Kan dia tertipu, tapi kok dibalikno tapi nyimbui kurma. Kan ini balikno gitu. Nah, ya, di sini dikembalikan hewan itu untuk menarik lagi uangnya. Hewannya dikembalikan, uangnya balik no. Nah, dia bayar tambahi satu sok kurma sebagai ganti daripada susu yang sudah diperah. Iya kan? Nah, kalau misalkan dia batalkan jual belinya, otomatis susunya tadi juga bukan punya dia kan?
punyanya yang punya hewan di awal penjualnya, maka dia berikan 1 sok dari apa? Dari kurma. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, fahuwa bil khiyar, dia memiliki bil khiyar, pilihan salah satu ayam selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lahu, miliknya Imam Muslim, alaqahal Bukhari, tapi ditaklik oleh Imam Bukhari. Ditaklik itu maksudnya disebutkan hadis tanpa sanad. Itu alaqahal Bukhari, ditaklik Imam Bukhari maksudnya hadis disebutkan tanpa sanad. Nah, disebutkan Imam Muslim dengan sanad, tapi Imam Bukhari menyebutkan tanpa sanad. Apa lafadznya? Waradda ma'aha, dan mengembalikan bersama hewannya so'an 1 sok min ta'amin, dari makanan. Maksudnya makanan dari bahan makanan. La samro, tapi tidak menggunakan gandum samro. Ya. Qala al-Bukhari, hadis Imam Bukhari mengatakan wa tamru aksar, dan riwayat yang menyebutkan so'an min tamrin, ya, dari kurma, aksar itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Ya. Baik, hadis berikutnya 696. Wa an Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, manishtaro syatan, siapa yang membeli kambing muhaffalatan. Muhaffalah itu artinya musarrah, sama, yaitu di tasriyah. Siapa membeli kambing yang sudah di tasriyah, faraddaha, lalu dia mengembalikan kambing yang sudah di tasriyah, falyarudda, maka dia kembalikan ma'aha, bersama kambingnya itu so'an 1 sok juga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa zadal Ismaili, Imam Ismaili, Abu Bakar al-Ismaili, dalam beliau punya kitab namanya Mustakhraj, ya, Mustakhraj ala Sahih Bukhari. Beliau menyampaikan min tamrin, 1 sok dari kurma. Baik, maka di 2 hadis ini ada beberapa faedah yang kita dapat. Di antaranya faedah yang pertama, hukum jual beli musarrah. Apa hukum menjual atau hukum jual beli hewan yang sudah ditasriyah? Para fuqaha menyatakan hukumnya haram bagi si penjual. Hukumnya apa? Haram. Maka berdosa penjual kalau menjual hewan yang sudah apa? Ditasriyah. Kenapa haram? Karena ada sisi penipuan, takrir. Ya, diharamkan. Dan maka penjual tadi ya memakan uang haram kalau dibiarkan. Tapi jual belinya sah. Tapi jual belinya apa? Sah. Maksudnya sah apa? Maksudnya sah, barang jadi milik pembeli, uang jadi milik penjual. Cuma aktivitasnya ini haram bagi si penjual. Ya. Tapi haramnya dari mana? Haramnya jelas. Tadi dalam hadis disebutkan, hadisnya Abu Hurairah, la tasurru, jangan mentasriyah. Larangannya jelas, jangan mentasriyah, maka hukum asalnya haram. Nah, kenapa kok sah? Karena Nabi memberikan 2 pilihan. Orang yang sudah terlanjur beli hewan musarrah punya 2 pilihan. Pilihan salah satunya adalah dia lanjutkan akad. Berarti menunjukkan apa? Jual belinya sah. Ini gak sah, gak ada pilihan kecuali kembalikan, kan gitu. Ini gak sah ya. Tapi di sini Nabi mengatakan dia punya 2 pilihan. Pilihan pertama, dia boleh lanjutkan akad. Nah, berarti apa? Jual belinya sah. Nah, ini pertama ya, hukumnya haram tapi jual belinya apa? Sah. Masalah yang kedua atau faedah yang kedua. Ya, faedah yang kedua. Orang yang sudah terlanjur beli hewan musarrah, pembeli dalam hal ini ya. Ya. Orang yang sudah terlanjur membeli hewan musarrah, ya, dan tahu bahwasanya hewan itu hewan musarrah, gitu ya. Dan tahu bahwasanya hewan itu hewan musarrah, maka dia boleh, ya, membiarkan ya hewan itu dia beli, atau dia kembalikan hewannya dan dia mengambil kembali uangnya.
Ya, dan dia mengambil kembali uangnya. Namun ditambah 1 sok dari kurma. Ditambah 1 sok dari apa? Kurma. Nah, kenapa 1 sok dari kurma diberikan? Sebagai ganti daripada susu yang sudah dia perah. Karena tadi musyawarah itu nggak mungkin ketahuan kecuali kalau susunya sudah diperah. Baik. Kemudian faedah yang ketiga. 1 sok dari kurma. Ya. Ini apakah harus kurma atau boleh lain selain kurma? Misalkan, nang Indonesia angel dari kurma. Kan? Tapi kadang beli hewan apa? Musyawarah. Boleh nggak saya ganti 1 sok kurma itu dengan 1 sok beras? Kayak Idul Fitri, kayak zakat fitrah. Ya, maka ini khilaf di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i hanya boleh menggunakan kurma. Jadi nggak boleh tak balekin wedhusmu, tak tambahi 1 sok beras, nggak boleh. Tak balekin wedhusmu, tak tambahi 1 sok jagung, nggak boleh. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, tidak boleh. Nah, masalahnya ini gak ada kurma. Maka kalau tidak ada kurma, diperkirakan harga kurma ketika itu 1 soknya berapa diganti uang. Jadi nambahi. Ya, yang beli apa? Nambahi, gitu ya. Ya gak apa-apa sebagai pengganti daripada susu yang sudah dia nikmati. Ya. Baik. Alasannya apa? Dalilnya apa? Karena di sini disebutkan waradda di riwayatnya Imam Muslim, waradda ma'aha so'an min ta'amin la samra. Dan boleh mengembalikan 1 sok, ya, dan boleh mengembalikan hewannya disertai 1 sok dari makanan. Namun tidak dengan gandum. Dalam artian ya kalau gandum, panganan tapi duduk gandum. Nah, kita tahu bahwasanya makanan pokok di zaman itu kalau nggak gandum ya kurma umumnya itu. Ya, umumnya itu. Maka di sini ya kalau gandum dilarang, maka yang memang ini hanya khusus untuk apa? Kurma saja. Kalau nggak ada kurma, maka nggak boleh dengan makanan pokok lain. Tapi apa? Yang seharga dengan 1 sok kurma. Baik. Yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga. Ya, masalah yang ketiga. Jangka waktu. Ya, jangka waktu yang diberikan. Ya, jangka waktu yang diberikan untuk mengembalikan hewan musyawarah tadi. Ya. Para ulama mengatakan jangka waktu yang diberikan adalah harus langsung ketika mengetahui bahwasanya hewan itu musyawarah. Harus langsung ketika mengetahui hewan itu apa? Musyawarah. Dalam artian, kalau misalkan dia sudah beli hewan, dia beli kambing, hari pertama sudah diperah. Hari pertama ya, sudah diperah. Besoknya kan, biasanya kan harusnya balik gitu kan. Ketika balik tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka dia sudah tahu, wah ini musyawarah ini. Kambing ini sudah diakali saya sama penjualnya. Maka dia tahu di hari kedua. Maka para fuqaha menyampaikan harus kalau mau mengembalikan harus dikembalikan setelah dia tahu itu. Sekitar itu juga. Iya. Maka kalau dia tunda, wis tak balik nomeniahi aku jek aras-arasen. Maka tidak boleh dan dia tidak boleh mengembalikan. Jadi dia harus mengembalikan seketika itu ketika dia tahu bahwasanya dia ditipu. Iya. Kalau dia tunda tanpa ada udzur, kecuali kalau ada udzur gak apa-apa. Tapi kalau tanpa ada udzur, misalkan males atau apa, maka nggak boleh. Maka dia nggak boleh mengembalikan hewan itu. Ya sudah dia terima. Baik. Nah, bagaimana dengan hadis fahuwa bil khiyar salasata ayyam? Dia punya pilihan sampai 3 hari. Maka ini bukan pembatasan. Tapi apa? Tapi ini keumuman. Umumnya orang baru tahu
Kalau dia dibejuk itu selama 3 hari. Ya, umumnya kalau dia baru tahu bahwasanya apa hewan itu musarrah, itu baru diketahui ketika apa? Masuk hari ketiga. Umumnya, ya, kita sampaikan apa umumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang sudah tahu di hari kedua. Makanya di sini fahuwa bil khiyar salasata ayyam ini adalah masuknya keumuman, bukan pembatasan. Jadi kurang dari itu ya tetap harus mengembalikan ketika itu juga. Karena dia masuknya aib. Ya, masuknya apa? Aib. Baik. Nah, ini sebagian daripada oh ya, tambahan lagi, faedah lagi. Baik. Faedah yang lain. Ya, faedah yang lain. Faedah berikutnya. Para ulama juga menyampaikan secara umum ya, ketika terjadi jual beli, kemudian ada unsur penipuan yang sejenis ini. Penipuan yang sejenis ini. Ya. Misalkan apa? Ya, misalkan contohnya para ulama memberikan contoh misalkan apa? Misalkan disampaikan bahwasanya budak ini masih muda, ya, masih tenaganya masih kuat, ya. Ternyata padahal wis ketok tuwek tapi diberani ya cek ketok enom rambutnya disemirireng. Akhirnya orang beli. Misalkan contohnya ya. Atau yang semisalnya ya. Yang penting ada tadlis. Tadlis itu apa ya? Jadi kayak diperayani bahwasanya ya. Iya, dipoles atau semacamnya lah. Atau saya pernah baca itu orang jual motor itu kadang dia kali supaya mesinnya halus, diseni stempet. Iya, stempet oli kental kok. Jadi suaranya cek gak geradak-geradak. Maka hal semacam itu, pokoknya ada unsur tadlis. Maka ini masuk aib kan. Maka ketika tahu, maka si pembeli punya hak untuk mengembalikan. Iya, punya hak untuk apa? Mengembalikan. Tapi kalau misalkan dia milih nggak mengembalikan juga sama, nggak apa-apa. Tapi nggak perlu menambahi apa? 1 sok, nggak perlu nambah apa? 1 sok. Ya, jadi dia punya pilihan. Dia ridho dibijui, ya wes babano lah gitu. Atau dia apa? Atau dia kembalikan barang dan dia tarik uangnya. Oh, kita tahu kebejuk bisa gitu. Total Kentucky kulitnya gede, dagingnya cilik. Oh, ini. Dimakan separuh lah. Tapi nggak ada prinsip penipuan kalau macam itu. Kan yang dia jual tetap ayam. Kecuali kalau dia tulis apa? Ayam goreng misalkan, yang dijual misalkan cuma tepung tok, maka ini tadlis. Itu. Di sini titik akeh yo. Sudah ma'ruf orang otomatis regane sakmono wis gak mungkin oleh akeh gitu lho. Lan yen 6.000 njaluk ana kaya sing pupune gede ya gak mungkin. Ya, tadi seperti itu. Wallahu taala a'lam. Terus selanjutnya nomor 697. Wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ala subrah atas subrah ini subrati ta'amin. Subra itu apa? Karung. Oh, karung. Iya. Melewati subrati min ta'amin sebuah. Nang kono subratin min ta'amin gitu. Iya, ala subrati min ta'amin. Duduk subrati ta'amin. Oh iya wis. Nang gone kitabku subrati ta'amin. Jadi niki karungan dari bahan makanan. Iya. Fatukhara maka memasukkan yadahu tangannya fiha ke dalam tumpukan itu. Fanalat maka menjumpai Ustaz. Asabi'uhu jari-jarinya balalan basah. Faqala kemudian beliau bertanya, "Ma hadza? Apakah ini?" Ya sahib ta'am, wahai pemilik makanan. Bahan makanan. Qala orang itu mengatakan, "Asabatus sama telah menimpanya hujan." Ya Rasulullah wa ya Rasulullah. Qala
Beliau bersabda, afala ja'altahu, apakah kau menjadikannya fauqa ta'am, gini, mengapa kamu tidak menjadikannya mengapa tidak menaruh yang basah di luar? Ya, di atas. Di atas. Kayyarahun nas, bagaimana manusia supaya manusia mengetahui tentang itu. Man, barang siapa wasa yang menipu falaysa minni, maka bukan termasuk dari kami. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis berikutnya 697. Ini juga masih dalam masalah jual beli tipu-tipu, ya, jual beli tipu-tipu. Dalam artian gimana supaya orang melihat bahwasanya barangnya itu masih bagus. Intinya gitu. Termasuk musyawarah tadi. Nah, ini jual beli makanan. Ini terjadi prakteknya di zaman Nabi. Hadis 697, qala al-musannif rahimahullah taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ala subratin min ta'amin. Ya, melewati satu karung dari makanan. Makanan yang dimaksud adalah bahan makanan di zaman itu, yaitu kalau nggak kurma ya gandum. Maka ada orang jual makanan, kemudian ditaruh karungnya gitu. Fadakhala yadahu fiha, maka Nabi memasukkan tangannya ke dalam karung. Nah, ini apa namanya? Sidak. Beliau sedang mensidak pasar. Nah, ini penting, dan itu yang dilakukan oleh para pemimpin kaum muslimin, termasuk di antara para khalifah setelahnya. Khalifah Umar itu kadang sidak nang pasar, deloki ngomongin temenan taga. Sing delon timbele ono magnete taga misalkan. Kayak apa namanya? Pemberat ya, pemberat timbangan atau seterusnya. Ya. Makanya disidak. Nah, Nabi suatu ketika menyidak pasar, kemudian dilihat ada karung ini. Kemudian ada kecurigaan dari Nabi, maka Nabi masukkan tangannya ke dalam karung itu. Fanalat asabi'uhu balalan, maka jarinya ini menyentuh basahan yang ada di karung itu. Dalam artian berarti ini ada kualitas yang jelek. Bagian nisor dewi tapi itu nisor. Faqala, maka Nabi mengatakan, mahada ya sahibat ta'am, apa ini wahai pemilik bahan makanan ini? Qala, maka orang itu mengatakan, asabatu sama, ya langit telah memberinya hujan ya Rasulullah. Maksudnya ya kudanan kan ya Nabi, itu kudanan. Cuma kalau saya buang ya eman, ya tak dol gitu. Faqala, maka Nabi mengatakan, afala ja'altahu fauqa ta'am, tidakkah engkau meletakkannya bagian atas dari makanan ini? Kaya rohna, supaya orang bisa tahu bahwasanya enggak semuanya dari satu karung ini kualitasnya sama dengan yang bagian atas. Ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, itu. Kemudian Nabi mengatakan, man ghasya, siapa yang menipu, falaisa minni, maka bukan bagian dariku. Maksudnya bukan bagian dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita, ya. Apa pelajarannya? Bahwasanya diharamkan dalam jual beli, seseorang secara sengaja. Diharamkan dalam jual beli seseorang secara sengaja menyembunyikan aib barangnya. Ya. Secara sengaja menyembunyikan aib barangnya, kan diharamkan. Baik. Maka di sini kita tahu secara sengaja menyembunyikan aib barang. Bagaimana kalau kita nggak tahu barang kita ada aib, kita jual, tak dol, kayak normal, tak kira normal. Ternyata barang itu ada aibnya, kita nggak dosa. Atau kita serahkan pembeli untuk meriksa sendiri. Kita tahu ada aibnya, tapi gak ngomong, tapi wis ceken dewe lah barangnya sak onoe kaya ngono. Berarti kita serahkan kepada pembeli, silahkan dicek sendiri. Kemudian pembeli merasa, oh iya barangnya apik, tak tuku rego sakmene. Oh iya saya setuju. Ini juga kita nggak dosa. Kenapa? Karena kita tidak secara sengaja menyembunyikan aib barang. Kita sudah serahkan, wis ceken gitu. Ya. Maka di sini yang diharamkan, dan ini hukumnya haram ya, adalah menyembunyikan aib dari barang dagangan secara sengaja. Ya, kalau tidak secara sengaja, atau kita biarkan pembeli untuk mengecek sendiri, dan kita tahu sebenarnya ada aib,
maka tidak termasuk larangan ini. Nah, tapi meskipun kita menyembunyikan aib, jual beli kita tetap sah. Sama seperti musyawarah tadi. Meskipun haram tapi jual belinya apa? Sah. Baik. Kemudian pelajaran kedua, bagi pembeli kalau dia tahu barangnya itu ada aibnya, dia punya pilihan untuk mengembalikan barang itu. Ya, punya pilihan untuk mengembalikan barang itu. Ya. Dengan syarat aib itu memang muncul sebelum dia beli. Aib itu memang muncul sebelum dia beli. Makanya aib itu ada ketika di tangan penjualnya. Nah, kalau aibnya muncul setelah dia beli, maka nggak boleh dia kembalikan. Nah, dituku lugur, piar. Nggak boleh jalur ganti rugi, nggak boleh. Sudah dibeli, ya nggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Terus hadis selanjutnya nomor 690 terdapat wa Abdullah bin Buraidah dari Abdullah bin Buraidah an-Nabi dari ayatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hasabani ki napa Ustaz? Siapa yang habasa? Habasa nih. Ya, menahan. Man barang siapa yang habasa menahan al-inaba anggur ayyamal qitafi di hari pemetikan. Hatta hingga yabi'ahu menjualnya. Mimman yattakhiluhu dari orang yang mengandungnya, menjadikannya khamr. Faqad iku duduk faqada iku. Faqad maka sungguh takohama, kena coretan gede. Takohama itu memasukkan dirinya. Takohama memasukkan dirinya annara ke api, ke dalam api, ala basiratin, atas pandangannya. Rahut Tabrani hadis riwayat ala basiratin, atas pengetahuannya. Rahut Tabrani hadis riwayat Tabrani fil Awsati, dalam al-Awsat bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Baik, hadis berikutnya. Hadis 698. Qala wa an Abdullah bin Buraidah. Dari Abdullah bin Buraidah an-Nabi, dari ayahnya yaitu Buraidah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habasa, siapa yang menahan al-inaba anggurnya, ayyamal qitafi, pada hari panen anggur, hatta yabi'aha, hingga dia menjual anggurnya, mimman, kepada orang yang yattakhiduhu, akan menjadikannya khamr, miras, faqat, maka sungguh takohama, dia memasukkan dirinya annara, ke dalam neraka, ala basiratin, di atas pengetahuannya. Maksudnya dia benar-benar tahu bahwanya dia sedang memasukkan dirinya ke dalam neraka. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani fil Awsat, dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, faedah. Ya. Apa faedahnya? Yang pertama, diharamkan menjual anggur kepada orang yang menjadikan anggurnya sebagai miras, diharamkan. Namun jual beli tetap sah. Tetap sah. Jual beli tetap sah, tapi duit haram. Yang pertama. Faedah kedua, dikiaskan kepada anggur semua bahan untuk miras. Semua bahan untuk miras.
Ya. Dia punya sawah, nandur beras. Didol nanggone pabrik soju misalkan. Pabrik sake. Karena kan terbuat dari beras kan, mirasnya dari beras. Haram jual belinya, tapi tetap sah, cuma apa? Uang haram. Ya. Atau misalkan apa? Apa nih? Putian itu apa kan nih? Tape ya. Putian nggak salah kan singkong ya. Ya, atau misalkan dia jual singkongnya pada pabrik putian misalkan. Iya, jual ayam misalkan pada tukang sabung atau hal yang sifatnya maksiatan, atau misalkan dia jual jual senjata kepada perampok atau gimana. Maka ini jual belinya haram. Ya, jual belinya haram. Namun apa? Jual belinya tetap sah. Dikiaskan kepada hadis ini. Ya, dikiaskan kepada hadis ini. Baik. Demikian wallahu taala alam. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.